Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ervan Fahrudin dengan nomor NIM 2420201000027 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan membahas beberapa analisis, yaitu diantaranya yang pertama adalah perbedaan otonomi daerah dan otonomi desa. Dan yang kedua, masih relevankah bentuk pemerintahan desa yang berbasis agraris dahulunya dan sekarang bertransformasi menjadi perkotaan. Yang ketiga, relevansi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di tengah urbanisasi desa-desa di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama adalah pembahasan otonomi daerah dan otonomi desa. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita lihat bagaimana perbedaan dari otonomi daerah dan otonomi desa khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita lihat bagaimana perbedaan dari otonomi daerah dan otonomi desa khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kota untuk mengelola dan mengurus urusannya daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai macam jenis urusan yang luas. Di antaranya seperti pembangunan infrastruktur, jalan, rumah sakit, perizinan usaha, dan pelayanan publik lainnya. Dasar hukum yang dianut untuk otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar untuk mengatur roda pemerintahan di pemerintahan daerahnya masing-masing. Sementara itu, otonomi desa adalah hak dan kewenangan desa untuk mengatur semua urusannya, mulai dari berdasarkan asal-usul istiadat, nilai-nilai yang berkembang, dan urusan lain. Otonomi desa bisa dilihat dari berbagai kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa. Di antaranya satu, yaitu kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan seperti sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan fisik, yaitu seperti pembangunan jalan, saluran air, dan pembangunan fisik lainnya. Yang ketiga adalah pembangunan pembentukan BUMDes sebagai penopang ekonomi desa. Yang keempat, melakukan kegiatan gotong royong. Yang kelima, mengelola dana desa untuk kegiatan atau urusan mendukung pemerintah desa. Dasar hukum otonomi desa telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sini undang-undangnya mengatur, yaitu desa diberikan wewenang dan keleluasaan untuk mengatur lebih besar urusannya dalam memajukan desa tersebut atau rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, relevansi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di tengah urbanisasi desa di Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaannya, apakah perubahan status menjadi kelurahan relevan untuk Sidoarjo? Jadi pertanyaan ini bisa dijawab ya atau dijawab tidak. Secara sederhana, ada dua sisi pandangan yang perlu dipertimbangkan. Ini ada beberapa argumen yang bisa mendukung untuk perubahan status, yaitu satu, penyesuaian dengan karakter wilayah. Dua, peningkatan kualitas layanan publik. Tiga, efisiensi pengelolaan anggaran. Keempat, menghindari tumbang tindih kewenangan. Selain itu, di sisi lain ada argumen yang bisa menolak perubahan status itu, yaitu yang pertama, hilangnya kemandirian desa setelah berubah menjadi kelurahan. Yang kedua, kehilangan dana desa karena status desa juga sekarang menjadi kelurahan. Yang ketiga, yaitu identitas lokal yang terancam hilang. Keempat, belum siapnya infrastruktur di lokasi kelurahan. Jadi pendapat saya, untuk perubahan status harus
selektif, dan partisipatif. Menurut pandangan saya, kebijakan perubahan status dari desa menjadi kelurahan di Kabupaten Sidoarjo hanya relevan jika dilakukan secara selektif, berdasarkan kajian menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pada saat penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.